Jadi meninggalnya ratusan orang di stadion semalam gara-gara gas air mata. Padahal FIFA nggak ngebolehin loh. Terus kenapa masih terjadi? Yuk, mari kita cek. Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ratusan orang dan semoga korban-korban ini bisa diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Oke, let's story begin. Ini ada pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia antara Arema dan juga Persebaya. Di Stadion Kanjuruhan Kota Malang alias kandangnya si Arema. Jujur gue nggak nonton pertandingan live-nya semalam, tapi yang gue lihat highlight-nya, ini skornya berakhir 3-2 atas kemenangan Persebaya. Dan just info, Arema dan Persebaya ini rivalitasnya tuh udah tinggi banget dari dulu. Seperti Persija dan Persib gitu. Kayak di Liga Spanyol tuh kayak Madrid Barkanya, atau di Liga Serie A tuh kayak Juve Internya gitu. Jadi emang kebayang banget tensi tingginya, gengsinya dan malunya kalau kalah. Dan ini kalah di kandang sendiri yang supporter Arema itu banyak banget di stadion. Yang akhirnya berujung kericuhan yang kita semua tidak tahu kronologisnya seperti apa sampai detik ini. Apa ada oknum yang memulai atau seperti apa, who knows. Dan sementara informasi yang gue dapetin, ini banyak banget supporter Arema yang turun ke lapangan dan katanya, masih katanya ya, ini belum valid, itu menyerang petugas keamanan dan juga mobil-mobil panpel di sana. Nah, di sini timbul pertanyaan nih, panitia penyelenggara dan juga petugas keamanan harus berlaku seperti apa ketika ada kejadian seperti ini? Mari kita bahas di peraturan FIFA, let's go. Oke, gue udah nemuin peraturan resmi FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Di bagian Pitch Side Stewards pasal 19 yang B, no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Carried or used. Use digunakan, carried dibawa. Dibawa aja nggak boleh apalagi digunakan. Jadi treatment seperti apa yang paling cocok untuk menanggulangi situasi seperti ini? Bakso Malang dong, pas banget gue lagi bahas orang Malang. Bisa begitu? Lanjut. Jadi treatment seperti apa yang paling cocok untuk menanggulangi situasi kejadian yang membahayakan ataupun agresif seperti ini? Sepanjang mata memandang ngecek pasal-pasal ini cuma ada di bagian E. Lu baca sendiri deh, gue susah nih baca bahasa Inggrisnya nih. Nih gue pelanin dikit deh biar lo bisa baca tuh. Ya baca. Gimana udah baca? Berdasarkan peraturan barusan, jika ada high risk situation, petugas keamanan itu membuat barisan di barisan paling depan dekat penonton untuk menghalau ataupun cuma untuk membuat barrier. Tapi jika treatment ini sudah dilakukan dan tidak mempan, gue tidak menemukan treatment apa lagi yang harus dilakukan oleh petugas keamanan yang ada di peraturan FIFA ini. So, apakah boleh jadi menembakkan gas air mata karena situasinya udah terlalu genting? Atau seperti apa? Gue juga nggak ngerti. Atau mungkin ada peraturan lain yang mungkin gue nggak baca, atau peraturan tambahan yang gue nggak tahu. Tapi logika sederhananya, membawa aja nggak boleh, gimana menembakkan? Berarti tidak ada excuse force major di sini. Tapi nggak tahu juga lah ya, biarkan pihak berwajib yang menginvestigasi kasus ini. Dan kita tunggu informasi selanjutnya. Tapi gue juga mau pesan sama semua supporter bola, atau orang-orang di luar sana yang punya fanatisme akan sesuatu, please kurang-kurangin. Biasa-biasa aja. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Soalnya ibu-ibu di luar sana nih, cewek-cewek udah pada bilang nih, belajar terima kekalahan. Andainya Aremania ini tidak turun ke lapangan, mungkin tidak terjadi seperti ini. Memang susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Gue sama-sama supporter bola, gue Juventini, gue pernah nonton di stadion, gue pernah 2 kali kalah di final Liga Champions, dan gue ikhlas. Sepak bola memang hobi kita, tapi bukan nyawa taruhannya, bis.